Selamat pagi anak kelas 4, jumpa lagi dengan Pak Agung. Sebelum kita mulai pelajaran olahraga pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami akan memulai pelajaran olahraga pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah anak-anak, sebelum kita melakukan olahraga, kita perlu melakukan pemanasan agar nanti saat kita praktek tidak mengalami cedera. Hari ini kita akan membahas tentang jalan cepat. Jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimana gerakan kakinya tidak terputus dengan tanah. Jadi salah satu kakinya itu menyentuh tanah ketika melangkah. Beda dengan lari. Kalau lari itu ada gerakannya beberapa detik kaki berada di udara. Sedangkan jalan cepat itu ada salah satu kaki yang di depan selalu menyentuh tanah terlebih dahulu dan kaki belakang melangkah berikutnya. Nah, dalam melakukan jalan cepat kita akan belajar 3 posisi terlebih dahulu. Yang pertama posisi badan, dan yang kedua posisi ayunan lengan atau tangan ketika jalan. Ketiga yaitu posisi langkah kaki. Yang pertama posisi badan. Posisi badan harus tegak saat berjalan. Yang kedua, pandangan mata ke depan dan kepala tegak, punggung dan bahu harus lurus. Yang ketiga, hindari kecenderungan apapun yang dapat mengakibatkan badan condong ke depan. Dan yang terakhir, posisi badan ini harus rileks dan disesuaikan dengan ayunan lengan dan kaki. Yang kedua, setelah kita belajar posisi badan, yaitu ayunan tangan. Yang pertama, gerakan ayunan tangan selalu beriringan dengan kaki. Jika tangan kiri di depan dan posisi kaki kanan di depan. Jika tangan kanan di depan, posisi kaki kiri di depan. Dan tangan yang diayunkan ke belakang ditekuk setinggi rata-rata pinggang dan siku bergerak bebas. Saat tangan diayunkan ke depan, tangan ini jarak dengan dada sekitar 13 cm sampai 15 cm. Dan keadaan tangan mengepal tetapi rileks. Mengepal saat kita melakukan ayunan, tangan tetap mengepal tetapi rileks. Dan posisi pergelangan tangan ini jangan sampai lemas. Yang ketiga yaitu langkah kaki dalam jalan cepat. Yang pertama, langkah kaki pendek-pendek dan cepat. Yang kedua, ayunan langkah tungkai atas dan bawah tidak terlalu diangkat tinggi-tinggi. Yang ketiga, jangan lakukan gerakan langkah kaki yang terlalu lebar karena dapat menyebabkan cedera pada otot kaki. Nah, gerakan langkah kaki depan terdiri dari bagian paha dan bagian lutut. Otot paha itu harus rileks dan otot lutut harus dikencangkan. Tadi kita sudah belajar tentang teknik jalan cepat. Sekarang kita akan belajar tentang simulasi lomba jalan cepat. Nah, agar kita tahu nanti tentang peraturan jalan cepat dan simulasi lomba jalan cepat. Pokok-pokok peraturan jalan cepat ada 3 poin. Yang pertama, saat kita berjalan, salah satu kaki itu harus kontak dengan tanah atau menyentuh tanah, tetap berada di tanah. Jika kita melakukan kesalahan, yang pertama kita akan mendapatkan peringatan dari petugas. Jika kita terus mengulangi kesalahan, kita akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari perlombaan. Yang kedua, diskualifikasi dalam kurung larangan berlomba atau melanjutkan perlombaan. Hal ini disebabkan karena gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Yang ketiga,
jika lomba jalan cepat dilakukan di trek atau lintasan, peserta yang didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika lomba jalan cepat dilakukan di jalan raya, peserta yang didiskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar dari perlombaan. Jadi, kalau kita melakukan jalan cepatnya di lintasan, peserta yang didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika kita melakukan jalan cepat atau lomba jalan cepat di jalan raya, ketika kita didiskualifikasi, kita harus mencopot nomor dada peserta. Nah, untuk mengenai jarak jalan cepat untuk dilombakan, yang putri yaitu 5 km sampai 10 km, sedangkan untuk putra 10 km dan 20 km. Dalam olimpiade, putra itu jaraknya 20 km dan 50 km, sedangkan putri 10 km. Dan untuk latihan, kita bisa latihan di rumah misalnya 200 meter, 500 meter sampai 1000 meter. Nah, setelah kita tadi belajar tentang teknik jalan cepat, simulasi perlombaan jalan cepat, mari kita praktekkan jalan cepat.